Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Berita 5 Simbang 5 TV. Puluhan korban investasi bodong perbekalan kapal nelayan dengan terdakwa Utomo menggelar aksi di depan kantor Pengadilan Negeri Pati. Dengan membawa sejumlah poster yang berisi tuntutannya, puluhan korban investasi bodong perbekalan kapal nelayan dengan terdakwa Utomo menggelar aksi di halaman kantor Pengadilan Negeri Pati. Aksi demo dilakukan karena jaksa penuntut umum dalam kasus investasi bodong hanya dituntut 1 tahun penjara. Padahal uang para korban yang dibawa oleh terdakwa mencapai puluhan miliar rupiah. Mereka menganggap tuntutan jaksa tidak sebanding dengan kerugian pada korbannya. Menurut korban, modus terdakwa Utomo untuk mengelabui korbannya yakni dengan mengajak menanamkan saham perbekalan kapal pada dirinya. Dalam perjanjian di depan notaris, terdakwa menjanjikan 4% keuntungan per bulan dari uang yang disetor korbannya. Namun, sampai saat ini korban hanya dijanji-janji saja. Bahkan korban sempat dibayar menggunakan cek kosong beberapa kali untuk menutupi perbuatannya. Dia menawarkan kalau dia punya kapal, banyak kapal, puluhan kapal, dia menawarkan kerjasama perbekalan kapal, saham kapal, kuota solar, katanya dia punya pom bensin AKR yang ada di Bajimulyo itu. Nah, saya sudah masuk itu 5 pekerjaan dan modal sudah masuk semua. Jadi perbaikan 2 kapal saya yang tidak diselesaikan sampai sekarang dan saya selesaikan sendiri, terus perbekalan kapal, saham kapal, terus pemberian modal kuota solar dan pemberian logistik. Total rugi berapa, Bu? Kalau saya di total semua untuk saham semua dan itu yang itu lebih dari 5 miliar lebih saya. Tuntutannya sendiri kepada majelis hakim? Tuntutannya 1 tahun. Kalau dari korban-korban ini inginnya seperti apa? Ya dituntut dan dipidana seberat-beratnya. Kalau iming-iming investasinya seperti apa, Bu? Ya dia menjanjikan kalau Mbak, kalau kuota solar itu setiap 1 liternya saya mendapatkan hasil itu 200-300 rupiah. Kalau untuk solar ya, kalau untuk saham itu 7%, 4%, dulu 4%, terus 7%. Terus kalau untuk saham kapal ya dari nilai masuknya saham saya itu berapa, misal 25% atau 50% dari nilai. Itu sudah berjalan berapa lama, Bu, yang saham? Kalau yang saham perbekalan itu dari 2014 itu ya kadang dikasih cuma catatan, kadang dikasih itu kalau untuk pemberian logistik saya dikasih lewat transfer. Tapi nggak sesuai. Akan tetapi kembali lagi malah saya jarang dikasih profit dan itu dia mengatakan kalau saya itu rentenir kelas kakap. Dia mengatakan kalau saya itu bunga berbunga dan sebagainya. Padahal saya punya 5 dan puluhan miliar uang saya sudah masuk di cek palsu ya, cek kosong. Saya beberapa kali saya dikasih cek kosong sama Tom. Awalnya tuh Pak Tomo kepada kami ya, kepada ibu saya terutama dan kepada kami menjanjikan untuk memberikan keuntungan dalam perbekalan. Jadi awalnya tuh menjanjikan perbekalan selama 3 bulan untuk kepentingan kapal penampung di Bali. Nah, itu sudah dituangkan ke dalam akta notaris bahwa perjanjian itu berlaku selama 3 bulan. Nah, itu posisi terjadi pada tahun 2017. Itu posisinya jadi ketika kita sudah memberikan 1 miliar kepada Pak Tomo, dikelola sama beliau, lalu selama 3 bulan uang tidak kembali. Dan kami pun diberikan BG 650 juta dari BCA dan ya tidak bisa dicairkan. Berarti kosong? Kosong, bisa dikatakan seperti itu. Dan paket penolakan telah tutup buku dan syarat non formilnya tidak dilengkapi. Jadi mungkin sudah ada niat bahwa BG itu hanya untuk menarik kami agar tetap percaya kepada perjanjian sebelumnya gitu. Jadi dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar 7% setiap bulannya gitu. Jadi makanya kami tertarik untuk menaruh saham untuk perbekalan ini 1 miliar. Harapan korban sendiri apa? Ingin diadili seadil-adilnya dan uang kami kembali. Sementara itu, kuasa hukum korban mengatakan para kliennya dirugikan hingga puluhan miliar rupiah. Namun terdakwa hanya dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa. Ia mempertanyakan komitmen dan keseriusan jaksa dalam menangani kasus ini.
Ia berharap hakim dapat memvonis terdakwa sesuai pasal 379 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tentunya modusnya sama Utomo ini sama saja, ngajak kerjasama saham kapal, lalu dikatakan nanti bagi hasil sekian. Tetapi kenyataannya kan tidak ada sejak tahun 2014 itu sampai sekarang. Seperti Ibu Fatimah tadi itu memang pernah dikasih beberapa. Kemudian Pak Bambang dikasih, tetapi hanya di atas kertas, uangnya sama sekali tidak ada. Jadi kita sangat menyesalkan tuntutan jaksa sebetulnya kalau di dalam pasal penipuan itu 378 itu kan minimal setidaknya 4 tahun. Disebutkan paling lama 4 tahun. Tetapi anehnya hanya dituntut 1 tahun. Lah seberapa lagi nanti hakim memutuskan? Itu yang sangat kita sesalkan karena kalau kita lihat jejaknya si Utomo itu sebetulnya itu memberatkan. Tetapi justru di dalam tuntutan jaksa penuntut umum JPU itu hanya 1 tahun. Untuk diketahui, terdakwa Utomo melakukan usahanya sejak 2012 dan mulai menarik uang dari para korbannya. Dalam perjanjiannya, terdakwa menjanjikan bunga 4% dari total uang yang disetor oleh korbannya. Selain investasi perbekalan kapal, terdakwa juga menggunakan modus investasi saham dan solar. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.